saya ketemu temen guru, dia tuh pernah bertanya masalah nol, akhirnya kemarin bingung tempat ketemu saya. Kebetulan guru itu binaan kami sebagai pengawas, akhirnya tanya, saya terangkan di situ ada guru-gurunya, akhirnya menerima nol gitu ya. Dan beliau itu sudah belajar Thoriqoh. Ternyata sekian puluh tahun saya ini bingung. Akhirnya Thoriqoh itu bagus untuk mencapai zikir kepada Allah, sadar mencapai nol itu melalui 7 tahap. Yang saya pernah dilatih itu di sini itu latifatul qalbi. Allah. Maksudnya itu kalau jenengan tidak punya guru, Allah sama kayak gini. Tapi wiritannya Allah itu getarannya di sini. Duduknya begini. Tapi kan hanya menempatkan zikir. Ingat, Allah bukan lafaz dan bukan tulisan. Loh, kalau begitu nanti syirik, bukan karena syiriknya, yang jelas jenengan itu fokusnya ke sana, padahal fokusnya. Nah, untuk mencapai itu nol. Saya terangkan, menerima. Karena nol itu ada alat mengenal Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mengenal Allah kalau masih ada makhluk di hati kita? Makhluk, padahal yang wujud hanya satu. Nah, ini nanti tahunya kalau kita sudah pulang. Ini ngajinya ada apa-apa ya? Iya, Pak. Karena gini loh, perjalanan hidup itu. Ketika kita ada di alam arwah, turun ke alam kandungan. Dari alam kandungan ini alam dunia. Dari alam dunia ini perjalanan seseorang. Sebetulnya sama. Cuma ada cepat, ada lambat. Perjalanan itu sama, Pak. Tidak ada panjang, tidak ada lebar. Ini misalkan lahir dia ini ya. Sampai mencapai alam barzah, ini alam kuburan. Ini sama, cuma cepat dan tidaknya saja. Misalkan kita tetap jaraknya semua 100 kilo. Cuma ada yang cepat, sehingga di sini sudah, karena cepat akhirnya matinya lebih awal. Ada yang lambat, ketemu 120 belum mati. Ada yang cepat lap, baru lahir sudah mati. Nah, perjalanan inilah yang disebut perjalanan ujian. Sehingga disebut bahwa inilah panggung sandiwara. Dari perjalanan inilah syariat turun. Karena di saat ini adalah manusia masih berupa bungkus dan isi. Jadi yang paling unik itu di dunia ini. Karena roh harus dibundel dengan jasad. Jenengan ini casing. SBY casing. Ulama besar di Surabaya itu casing. Semua casing. Karena ini ujian. Ada yang casing kiai, ada casing karyawan, ada casing PN, ada casing pengusaha, ada casing buruh, ada casing, ya banyak sekali itu casing hanya ada. Dan perjalanan inilah panjenengan mendekati alam barzah. Inilah perintah ibadah casing, sholatnya, hajinya kan haji bungkus. Ternyata bungkusnya berangkat ke Mekah, naik Garuda, naik pesawat Saudi Airlines. Di dalam ini yang harus dibongkar. Ketika kita berjalan di sini dihadang Israel. Bukan Israel mencari kita, Pak, kita yang lari. Mau berisrael, dicegat, mau kemana? Saya mau meneruskan perjalanan ke kampung halamanku. Tidak bisa, karena di alam barzah ini adalah khusus alamnya roh. Karena ini adalah merupakan bentuk apa ya, kalau orang disimpan itu apa namanya, disimpan supaya disimpan di situ. Apa orang tuh disimpan dulu, disterilisasi atau di apa, di karantina. Alam barzah itu alam karantina. Ketika kesini, inilah fungsi Israel. Karena ini alam roh, kamu harus kau tinggalkan jasad. Saya mundur gak bisa karena kontrakmu sudah habis. Satu itulah fungsi Israel. Ketika nyawa dicubut, itu pengalaman kami itu sangat berharga. Mestinya sangat berharga sampai dua. Kalau di sini itu masih bisa kita pikir Allah. Saya tahu kalau saya mau mati. Karena Israel itu datang tuh, ketika datang itu ini seperti tembus antara alam lahir dan alam batin.
Israel itu tinggi besar sudah. Kami itu melihat wajah itu. Dan saat itu saya sudah diberitahu mulai pencabutan nyawa. Kamu harus mati. Tapi waktu itu saya tidak bilang mulai pencabutan nyawa. Dari sini tuh sudah dini. Tapi aneh mau matur istri saya, Dek aku hati mati. Ini sudah kaku. Tapi masih ada. Kalau saya rasakan, saya masih ditolong. Jenengan ruang kemeng. Kemeng yang luar biasa, kemengnya sampai tidak, aduh, sakit yang luar biasa. Itu masih kaki. Orang yang kemeng, baru kemeng ya. Tapi kemeng itu sampai setulang sunsum itu. Saat itulah manusia ingat pada Allah. Saat kemeng itulah manusia mengenal dosa. Saat itulah manusia mengenal aku punya hutang. Bukan hutang uang loh Pak. Saya pernah nyakitin jenengan itu hutang. Hutang budi. Saya pernah mencaci maki jenengan belum, itu hutang. Saya punya pimpinan Pak Cahyo Safid, nah saya tidak minta maaf, tidak mengatakan, itu namanya hutang. Saat itu bisa menangis. Tapi air mata sudah begitu tidak bisa. Tidak bisa menangis, tapi ingin menangis. Kalau ngeten, ada nangis ngeten, izin saja. Ya Allah, semudah inikah saya akan kau jatuh. Saya punya hutang pergu, betul hak saya bilang gitu. Pergu itu perekonomian guru, koperasi. Saya masih hutang pergu. Zaman sekian Pak, paling tidak hutang tidak bisa lah, untuk beli sepeda tidak bisa. Gaji guru sangat minim. Gimana nyawa saya? Saya lihat anak saya masih kecil, anak saya Nurul masih umur 3 atau 4 tahun. Istri saya tidur sampai, ya Allah, istri saya akan rumah jelek yang panjang mungkin pernah tahu rumah saya yang sangat jelek dibandingkan dengan rumah tetangga. Ini dicabut. Saya tahu Israel itu sudah berhenti di sini batas. Dan saya sudah diberitahu bahwa nanti kamu itu banyak orang yang datang, banyak orang menangis. Itu sudah seperti nampak semua sampai di sini. Kalau ini dipotong Pak, dia selesai itu enggak, kemengnya tuh waduh sampai di sini, sampai pada di sini terus ini dalam proses panjang. Ternyata Israel itu kalau menjabut nyawa enggak pakai tangan, hanya dipandang gini saja sudah kaku itu. Jadi hanya dipandang itu sudah kaku seperti kesetrum yang luar biasa dalam-dalamnya. Ya seperti kesetrum itu sudah. Jadi nyawa dijabut itu seingat saya kemeng kalau disetrum kesetrum kan duduk gitu ya. Lebih daripada itu Pak. Karena yang kesetrum sampai ke dalam-dalamnya. Karena untuk mencapai roh ini harus diperas itu dengan cara hanya dipandang. Dan ketika sampai di sini inilah pusat yang paling besar. Ketika itu seperti dipikir ini. Memang begini kan, ternyata jantung, paru-paru itu sudah mulai dikurangi kapasitasnya, sehingga otomatis saya merasa ini bungkem, dalamnya itu beku. Bayangkan ditutup seperti di lockdown sampai sak mati nih, bayangkan udah di sana iman itu. Lalu sekarang Allah berzikir, kita menangis, ya memang nggak ada masalah. Makanya ujian terbesar bagi kita adalah ketika kita menuju sakaratul maut, hanya sepersekian detik itulah ujian yang terakhir. Ketika ini di sini sudah hampir tenggorokan, sudah hampir habis ya, karena ini sudah ditutup. Suruh ingat Allah itu tidak bisa. Yang berlaku adalah hukum makrifat. Sadarnya hati, pasrahnya hati, semua tidak ada, yang ada hanya Allah. Itu pun dipaksa oleh Allah untuk menyadari bahwa yang ada aku itu loh dipaksa, karena sudah tidak berfungsi. Yang saya sebut itulah nol. Akhirnya suara, insya Allah Mbah Yai istighfar 2 kali, istighfar sambil nangis seperti nangis begitu. Terus seperti ada tangan di paru ditenggelamkan. Waktu itu ditenggelamkan di hati yang sudah begitu. Setelah ditenggelam di hati itu diturunkan. Maksudnya diturunkan, misalkan panjang yang saya latih bersama-sama. Misalkan Allah atau Yasin. Panjang tidak memikirkan ya Sayyid ya Rasulullah. Ini ya ajaran
Nah, bimbingan itu. Ketika panjenengan bilang Allah, Allah, panjenengan mboten memikirkan Allah, Allah itu lafaz. Kalau ada tulisan Allah Muhammad, itu bukan Tuhan. Ketika itu kami membaca la ilaha illallah, itu tambah sakit karena saya waktu itu fokusnya pada ucapan. Bukan ucapan itu yang menolong jenengan. Kedekatan jenengan dengan yang memiliki asma itu. Kalau saya bilang ke Pak Dahlan Iskan, Pak Dahlan Iskan minta tolong, beda jenengan yang lebih dekat, Kayak nelpon saja diangkat, karena dekat. Kalau saya Anda kenal, tidak diangkat. Kepada Allah saat itulah hukum roh. Ini loh, supaya kita tidak tertipu dengan lafaz-lafaz yang ada di hati kita. Tapi yang dibaca, tapi bukan itu tujuan. Setelah itu ada di sini. Ketika itu kami mau 1 detik mau mencolok, itu sudah diberitahu. Ternyata ketika roh masuk ke alam barzah, yang ada itu bukan siapa-siapa. Mutlak harus yang ada la ilaha illallahnya. Paham? Tiada Tuhan. Berarti makhluk itu Allah. Yang disembah Allah illallah. Tiada Tuhan ini. Nah, apa gitu? Nanti ada Tuhan. Tidak ada makhluk. Tuhan saja tidak ada, apa mana makhluk? Karena Tuhan di sini adalah masih Tuhan sebutan, Tuhan predikat. Yang jelas Tuhan-Tuhan yang kita sebut asma-asma itu hilang lebur. Illallah, asma agung yang bukan namanya, tapi ada zatnya. Ya, kita diberi asma Allah itu saking welasnya Gusti Allah. Mengapa tidak berpengaruh? Karena kita belum mengenal dia dari sisi itu. Ternyata 1 detik itulah kita kembali. Ketika kita kembali, lah kok nampak aku mendelok ibadah syirik saat itu. Karena yang ada hanya Allah. Sampai ada hadis mengatakan, man qala la ilaha illallah. Siapa orang di akhir hayatnya, di akhir kalamihi, mengucap la ilaha illallah, mengucap tok. Terus konsekuen ketika dia kembali, lah dakhalal jannah. Ngucap tok itu bisa menggas warga itu tidak mungkin, Pak. Bukan ucapannya, apa? Pernyataan adanya Allah titik itu yang harus kita pertahankan. Kita terlena, dianggap la ilaha illallahnya itu yang buat surga. Ini harus dibongkar rahasia ini. Berapa kita ini yang tidak selamat nanti kalau kita tidak mau memperjuangkan ini. Dan orang menganggap la ilaha illallah tulisan lafaz ini yang membuat masuk surga. Bukan, Pak. Panjenengan bilang 1 miliar. Panjenengan menganggap ucapan 1 miliar itu untuk membeli rumah. Bukan. Kenyataan. Paham ya? 1 miliar buat beli rumah mewah, 1 miliar buat beli rumah. Selamanya tidak akan terwujud. Tapi ketika uang itu ada, berapa 1 M? Ini uang 1 miliar. Dakhalal jannah. Bukan lafadznya. Suatu saat orang menangisi dosa itu baik apa tidak menurut Islam? Sangat ada. Bahkan Al-Quran perbanyak nangis daripada bertawa. Yang nangisi dosa masuk surga, haram neraka. Ada hadis. La yadkhulun naro mambata min khasyatillah. Tidak akan dimasukkan surga yang menangis. Bukan air matanya, Pak, yang membuat orang itu diampuni Tuhan. Bukan air mata ini yang membuat orang itu diharamkan masuk neraka. Bukan air matanya orang ini yang membuat orang itu diperkenankan dapat ampunan Allah dan surganya Allah. Ingat, yang diperkenankan Allah bukan air mata, tapi ungkapan apa ketika air matamu keluar. Kalau hanya air mata yang membuat orang masuk surga, bintang film, artis surga lebih dulu. Lebih-lebih pemain-pemain yang betul-betul mengharukan. Surga dulu, Pak. Tapi bukan air apanya, Pak? Ungkapan apa kau keluarkan air matamu itu ungkapan apa? Ternyata di situ min khosyatillah. Ketika engkau merasa penuh dosa di hadapan Tuhan, khosyatillah, takut kepada Allah.
Ketika kamu pandai takut, bukan pandaiku, la haula, saya tidak punya kemampuan, wala quwata, tidak punya kekuatan. Kepandaianku ini ya Allah, ibadahku ini ya Allah, jangankan hidupku selamaku, kedip mataku melebu metune napas ini pun illa billah, melainkan pertolonganmu, bukan milik. Itulah nol. Ungkapan hati seperti itulah nol. Ternyata air mata walaupun dikatakan direkom oleh beliau Rasulullah, orang itu tidak akan masuk neraka, ternyata bukan air matanya. Ungkapan apa air mata itu keluar? Ketika ungkapan merasa kecil, merasa banyak dosa, bisyiddat itu rendah, bisyiddat itu wal ingkisar, terus nampak dosanya, nampak kalau saya ini punya, yang saya maksud tanggungan tadi ya, apa tadi? Yang saya awal tadi apa? Hutang ya, yang punya hutang tadi, ketika merasa tidak mampu nyaur hutang, pernah membunuh, pernah melakukan perbuatan dosa, air mata tumpah karena itu yang direkom oleh Rasul. Ya air matamu yang inilah yang membuat kau diampuni. Nah ketika air mata kita karena merasa ya Allah, tapi protes, air matamu itulah membuat kau dihina oleh Allah, karena kamu diuji gak kuat. Akhirnya Gusti Allah ketemu, astagfirullahaladzim. Ya betul, astagfirullahaladzim. Ungkapan apa yang keluar ketika astagfirullahaladzim dengan linanata? Ungkapan tidak puas karena diuji oleh Allah. Subhanallah. Ini tidak pernah kita bongkar di tengah masyarakat, sehingga semuanya menyandarkan air mata. Di sini loh. Nanti alam hikmah ke sana, menyampaikan ke sana. Walaupun selawatnya jangan andalkan selawat sampai begitu. Oke ya. Jadi di situ. Jadi ini yang penting ungkapan. Dan ketika kita ini masuk ke dalam ini, Israel sudah siap. Hanya 1 detik, bila perlu sepersekian detik, lap langsung pindah. Anasu niyamun, kamu baru menyadari bahwa hidupmu dunia adalah tidur, semua adalah impian. Wa idzamatu, ketika nyawamu kembali ke alam basa, lap inta baru ngelilir terus sejatinya. Ya Allah, ternyata saya di dunia bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah al-kaun, semua yang nampak. Yang kutakuti bukan Tuhan, apa yang ada. Yang kuharapkan bukan Allah, tapi apa yang ada. Di sini loh fungsi nol ini nanti kembali. Di sini. Dan itu ternyata, nah waktu itu saya sudah ditenggelamkan, langsung dikembalikan. Ini yang pertama di buku itu. Dan ketika dikembalikan, baru saya nyadari di sini air mata masih ada, 1 tetes, 2 tetes. Bukan air mata apa-apa ya, air mata ketakutan. Karena sudah banyak hutang yang saya lakukan, hutang uang di pergu, hutang kesalahan kami dengan ibu itu nampak kalau sampai mati kuat wabeh. Betul, saya tidak bohongin juga. Uang itu satu mati kuat tapi apa ya itu yang disebut diputer. Rekaman kita mulai balik sampai itu kuat tok kabeh. Maksudnya ketok boten ketok waktu di situ nampak dosa itu nampak aku dulu begini, pernah minta uang ibu waktu umur sekian enggak tahu, bajunya saya robek sampai ibu saya menangis, nampak semua Pak ya. Jenazah itu saya pernah melakukan ini, perbuatan ini, itu nampak. Kalau sekarang tidak dilatih dengan nol air mata, dengan ungkapan jiwa yang mulus, sulit untuk diampuni. Terus itu ada yang kemarin wawancara ketika kita meninggal dunia itu, ada orang bukan bernama Wahidiyah menyatakan salut ini memang harus dibongkar di tengah-tengah masyarakat karena ini sangat menguntungkan bagi kami, karena dianggap dengan la ilaha illallah sudah cukup. La ilaha illallah bukan la ilaha illallahnya sing mlebokno swarga jenengan, ungkapan hati ketika illallah nolnya hati lho. Mosok illallah wis ono liyane Gusti Allah masih ada. Harus dibuang dan ini harus dilatih Pak, walaupun 1 detik. Karena keselamatan manusia itu di 1 detik akhir, mulianya manusia di 1 detik awal. Sejauh Bapak melangkah tetap diawali dari langkah yang awal. Sejauh Bapak melangkah, selamatnya tetap sing langkah terakhir. Badak langkah terakhir kok yo dadak kecemplung sumur yo gak selamat. Dadak langkah terakhir lho kok masuk masjid yo selamat. Langkah terakhir pas lapar, lu kok masuk ke restoran ada yang gratis, ya itu selamat. Langkah terakhir masuk ke cemplung peceren, di situ malah pecerennya
jauh kelem ya saya tidak selamat. Ingat, mulia manusia diawali dari langkah awal. Sejauh Bapak melangkah harus dia tetap diawali langkah awal. Selamat membuat tergantung langkah awal. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Tapi kalau langkah awal ini sudah cemerlang, sudah pasrah kembali kepada Allah, kembalikan ya Allah, saya tidak mampu. Jangankan untuk itu, jangankan untuk selamat, keluar masuk nafas pun illa billah, melainkan pertolongan. Berarti kita harus mengosongkan diri, mengenalkan diri, meniadakan diri. Tidak ada apa-apa. Ini tetap di hati loh. Ini harus aktivitas. Kalau saya menurut Pak Uda, waktu itu setuju. Wa ila farqta fansub wa ila rabbika farqab. Wa ila rabbika farqab. Inilah garapan kami. Garapan mu'alif radhiyallahu. Wa ila farqta fansub, garapan ahli-ahli ekonomi, orang-orang syariat. Jangan ada Islam miskin, jangan ada Islam terburuk. Tapi garapan ahli tasawuf, bukan kami saya yang bahayai, dan wa ilah rabbika farqab, kembali pada Tuhan itu benar-benar. Karena ini Pak yang menentukan. Maka Rasul mengatakan, ketika kamu melewati akhir dari duniamu dan awal daripada akhiratmu, yaitu alam barzah. Termin pertama alam barzah itu termin akhirat ya, akhirat itu termin pertama barzah. Termin kedua maksar. Ketika bangun, ini setelah ini kata Rasul seperti kemanten, seperti ada di pertamanan surga, ada di jurang neraka. Tapi kalau sudah habis, sangka kalah, roh pindah, jasad masuk. Jasad yang ditanam tuh berujung dari tulang ekor yang ditanam. Allah akan membangkitkan dari tulang ekor. Tapi wajah sudah berbeda. Kamu di dunia dulu ngapain? Kalau kamu begitu, besok wajahmu wajah begitu. Tapi mengapa kok harus dikembalikan dengan jasad? Karena di sini harus ada hari keadilan. Dan hari keadilan tadi, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Mulutmu dikunci. Ketika kita dihadapkan dengan saudara yang hutang-hutang di dunia tadi ya, kan bukan hanya hutang uang saja ya, hutang fitnah juga ya, dihadapkan waktu kalimuna aidihim, maka yang berbicara tangan, buat tasyhadu dan disaksikan, menjadi saksi, arjuluhum, kaki-kakimu, dan apa yang kau berbuat. Disinilah kejadian yang sangat mengerikan ketika saudara dengan saudara, ketika ayah dengan ibu, ketika anak dengan ibu saling bantai-membantai demi keselamatan. Karena tidak ingin, seperti halnya sekarang tuh, DPR mencari keselamatan sendiri-sendiri bila ada yang mengungkit masalah korupsi. Ya seperti ini. Engkau nuding kono sing dikorbanno sapa? Besok terjadi Pak, persis gambaran di akhirat itu ya di dunia saat ini di masa. Tapi di sana lebih adil. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, ada Tuhan yang adil. Kalau sekarang tidak Pak. Pangeran ya penguasa. Dia yang dijatuhkan mesti bisa. Mesti bisa. Tapi akan ada tangan-tangan Tuhan yang akan membela. Ini yang jurkumullahu falah walibalaku. Nah, saya mohon pada Bapak, moga-moga dilindungi oleh Allah sehingga tidak ada yang bisa mengalami. Saya tahu tadi siang melihat itu kan, tidak bisa tidur ya, dengan istri saya. Ya kasihan Pak, tangannya harus dibantu dengan nol, dibantu dengan pasangnya pada Allah. Walaupun beliau itu tidak mengetahui kami, tapi kami akan membantu. Kasihan, ini hanya satu-satunya anak bangsa yang berani mau beradu demi kebaikan rakyat. Betul saya tidak bisa tidur tadi dengan istri saya. Gak setuju Mas, kasihan banget. Dia dijadikan kambing hitam. Kasih. Tapi satu saya komitmen gini Pak, betul dengan kami bantu dengan cara saya, dengan teman-teman saya. Sehingga saya ada bisikan, maaf, namanya bisikan tidak mesti harus benar. Ciptakan kekuatan nol di daerah-daerah demi bangsa ini. Nah, kalau doanya mendeloi itu, mana bisa kekuatan itu muncul? Apa kekuatan inti dan kekuatan sejati? Di sini. Jangan nanti akan mengenal. Mungkin panjang dulu ya, Wakidah apa? Tapi sekarang sudah terbongkar. Wakidah itu yang memperdalam, melanjutkan torikoh itu yang sudah dilupakan. Sehingga orang-orang sekarang itu mengenal Allah itu dengan latoif.
Yang paling sulit itu latifatul kullu jasad. Ya apa dikira semua jasad itu? Jasad merasa ada. Sulit. Kalau dia terlatih kalau Allah bisa. Tapi kalau sudah kullu jasad yang tingkat ke-7, gimana dikirnya rambut? Sudah jujur saja. Kalau tidak ada guru seperti Syekh Abdul Qadirnya tidak bisa. Karena yang kompeten beliaunya. Sekarang kan khalifah. Akhirnya terhenti sampai situ Pak. Puas dengan zikir-zikir itu, tapi belum tahu bahwa zikir itu menimbulkan nol. Artinya zikir itu ingat Allah. Kalau sudah ingat Allah, menimbulkan perasaan yang ada hanya Allah, sayang nol. Itulah hakikatnya. Itu otomatis. Loh, mengapa? Karena la ilaha illallah sudah dipatok oleh Allah, kalimat thayyibah. Sampai kalau kamu mati membaca tok itu loh, dakhalal jannah. Tapi harus diurai, membaca yang mana? Membaca produk ungkapan jiwa, apa membaca produk kalimat supaya aku cek swarga, apa gitu? Nah, itu tergantung. Membongkar rahasia ini yang nah, jujur saja, jiwa kita itu diarahkan ke sana dengan Allahumma ya wahidu ya asmaul husna ya wajidu ya. Tapi nanti situ kembali ya, kembali ternyata air mata tadi bukan air mata yang menyelamatkan kita. Apa Pak? Sebab apa air matamu tumpah? Itulah. Sekarang kita membaca selawat berapa orang? 3, 8. Semua selawat diterima. Pak Cahyo baca 1, saya 1, Pak Saroni semua 1. Semua selawat pasti diterima. Pasti itu. Hadis. Tapi ketika diterima Rasulullah, selawat itu dibongkar. Selawatnya Nabi jenis Pak Heru. Selawatnya api, ini kosong. Karena mojo ini, ya sambil olah al-badru ala soalnya ya. Ya Nabi salam alaika. Selawatnya tetap diterima kosong. Ingat loh, yang diterima tadi apa? Ungkapan. Ketika panjenengan membaca selawat, ketika panjenengan menangis, ketika panjenengan sholat, ungkapan apa yang ada di dalamnya? 1 ya. Terus Pak Saroni, orang itu membaca selawat dengan merasa rendah bahwa aku umatnya ya Rasul penuh dosa. Kue hambane Gusti Allah, kue umatku loh, gitu Pak. Yang saya diwaca selawat tapi nggak ada isinya. Terus mungkin dia membaca selawat, dia ingat dosanya, mohonkan ampunan. Ya Allah, syafatilah umatku yang baca selawat. Ungkapan hatinya ketika mengatakan Allahumma ya akhir, dia merasa penuh dosa. Ampunilah Rasul yang memohonkan ampunan. Pak Haji ya gitu. 0. Ini bentuk penghambaan tauhid yang tinggi. Artinya kalau orang itu sudah merasa tidak mampu ketika baca selawat, Allah lah yang membaca selawat, cuma dilewatkan. Padahal listrik itu. Listrik bisa menyalakan lampu, bukan. Apa kabel bisa menyalakan lampu, bukan. Listriknya yang menyalakan lampu. Kamu hanya dilewati. Itu sih bisa 0 konsentrasi. Apalagi sambil 0 merasa tidak mampu. Ini yang tertinggi. Selawatnya Allah pada Rasul. Allah sendiri yang membaca selawat. Kan Allah sendiri. Baru merintah malah baru memerintah manusia. Jadi manusia itu diperintah apa iso maca selawat, manusia gak iso apa-apa. Oh artinya lek menungso maca selawat dari Allah yang mengendaki. Maka kan aja rumangsa maca selawat, ojo ndelok selawate. Dan kami sudah sampai di alam hikmah menyampaikan itu untuk mencapai kekuatan itu. Ternyata para nabi, Nabi Isa pun ketika ditunjuk untuk menyelamatkan dirinya, ada umatnya yang mati. Nabi Isa disembuhkan Isa. Justru semakin ditekan untuk menyembuhkan, semakin tidak mampu, semakin tidak pantas. 0 lah dia. Ketika beliau mengatakan 0, maka kekuatan inti mengalir kepada orang yang tidak merasa apa-apa. Ketika itu dipeganglah umat yang sudah meninggal. Bangunlah orang itu. Oh, malah terbalik dianggap anak Tuhan. Banyak kekuatan. Maka kekuatan manusia itu untuk mencapai suatu hasil ketika dia diuji hanya merasa tidak mampu. Itulah 0. Hanya merasa rendah, itulah akibatnya. Ketika manusia sudah tidak mengandalkan selain Allah, saat itulah Allah akan muncul sebagai kekuatan inti. Fala ghaliba lahu. Maka tidak ada yang mampu mengalahkan.
Terus selawat-selawat itu wadina itu dibuka. Artinya gini, ada orang yang memakai, misalkan Rasulullah, Allahumma ya Rabbi, hatinya merasa monggo Rasul ini selawat. Kula diperintah Gusti Allah membaca selawat. Panjang tengahkan kula golongan wong iman ya ayyuhalladzina amanu nanti mati. Sallu alaihi wasallam. Mau selamat datang jenengan. Niki sing enten di sini Pak. Sing kaya kula ya Nabi salam. Ya diterima. Ya Rasul iki selawat. Pun baca pilih bahasa saya. Maaf, kami bukan nyepeleknya orang baca selawat itu, tapi itu besok terbongkar rahasia itu. Apa? Ketika membaca selawat tidak ada rasa rindu, tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa rendah, gak butuh belas. Posisi kita di mana? Ketika sholat, sekarang sholat ya gitu Pak. Sholat diterima Pak, diterima. Sebab dalam sholat ada selawat. Tapi ketika aqimis sholata lidzikri, sholat itu hakikatnya untuk ingat pada Allah. Di mana ingatmu itu? Wong sing disebut fungsi ingat itu kita tidak kenal. Ya mungkin kalau hari ini mungkin ini disebut benar, Allah membuat suatu benar. Sing disebut ingat Allah itu yang mana sih? Allah. Apa itu? La ilaha illallah. Apa tujuh menit? Ingat itu ya ingat. Tapi hakikatul dzikr di sini Pak. Ya, hakikatul dzikr yang mana hakikatnya? Gini loh, pernah saya sampaikan pada jenengan nanti dulu. Ada seseorang memiliki anak jumlahnya 8. Jenengan suka zikir asma ibunya. Ibuku yang baik hati, ibuku yang panjang, ibuku yang sangat penyayang, ibuku yang panjang gitu. Ibuku tidak pernah membuat saya susah, selalu membuat saya bahagia. Kuwabe, jadi ada seseorang tak ngomong. Mana yang dikir, hakikatnya yang dikir itu yang mana Pak? Kan kita kan belum tahu ya. Ibu gak tahu nyebut ibu itu gak tahu eling Gusti Allah, atau gak tahu eling bisa jadi. Sudah ya. Ini sudah bisa banyak pahami. Ingat hakikatnya ingat itu sudah banyak pahami ya. Nyebut aja nyebut sak cukup lah. Kalau menurut ukuran syariat yang paling banyak nyebut berarti itu yang paling ingat. Betul ya Pak? Ketika ibunya stroke, panjang tetap nyebut-nyebut. Ibuku, saya malah enggak. Duatan nangis, gak nyeluk-nyeluk ibu, langsung mengambil mobil, bawa ke rumah sakit, terus dibiayai biro. Mana sih yang kakek-kakek mikir itu? Padahal kami enggak terlalu banyak nyebut. Mana yang hakikatnya ingat itu? Itu ungkapan cinta, ungkapan itu ibuku kali ibu sakit saya harus depan jadi kupu zikir ditaruh di dada saja. Yang lainnya sudah menuju Allah dengan perasaan cinta kasih kita masih nguber. Kalau nanti Israel datang pada kupu kalau lafaz di TKM dia, padahal ijazah nanti harus ditinggal. Kali itu kakeknya zikir yang mana? Ungkapan jiwa. Setelah ungkapan jiwa, karena ini tauhid, zikirnya itu harus zikir tauhid. Semua tidak wujud, yang wujud Allah. Nolkan diri Anda, maka Anda akan menemui yang Maha Pencipta. Dalam jauh-jauh banyak, nolkan diri Anda, tiadakan diri Anda, tiadakan makhluk yang ada, maka Anda akan mengenal kepada Sang Pencipta. Ingat, itu bukan wahdatul wujud. Memang wahdatul wujud yang wujud satu, wajibul wujud yang wajib wujud satu, tapi dalam pengetatan bukan wahdatul wujud, tapi wahdatus syuhud. Satu penyaksian bahwa selain Allah adalah makhluk. Wahdatus syuhud lahir harus. Kalau wahdatul wujud, awake gak ono, bojo gak ono, salat gak ono, kabeh gak ono, anggapan gitu. Bukan, ini sempurna ada gurunya. Walaupun wahdatul wujud yang wujud hanya Allah. Apa ada orang mengatakan yang selain Allah, ada Allah tidak wujud? Kan yang wujud kan satu, ini pencipta, lainnya kan makhluk. Tapi dalam prakteknya disebut wahdatus syuhud. Syuhud itu penyaksian. Hati yakin nyakseni kuwabes selain Allah nol. Selain Allah tidak mampu. Sampai aku pun tidak ada.
Karena ada diadakan. Rasa inilah yang membuat manusia itu akan menjadi dekat dan kenal pada Allah. Di sini. Dan ini nanti kalau mati itu yang kami Pak. Kalau panjang mau Allah ini memori besok dipotong. Itu yang pengalaman saya kedua. Ketika dipotong, ojo mana nyebut Allah dengan dirinya sendiri loh tak kenal. Kan ketika panjang sedikit itu karena memori masih ada Pak. Tapi ketika memori besok itu jabut, gak kenal yang tangguh hukum roh, hukum makrifat. Betul itu. Ternyata Allah. Nah, ini pernah saya mengalami. Alhamdulillah saya diberi. Ya semoga nanti yang akan datang nanti kalau mati saya ya dilindungi mengenal itu. Karena waktu saya menemui di waktu itu saya sudah dijabut. Saya tidak kenal siap diri saya. Tapi tahu nanti sebelum subuh saya harus mati. Sudah diberitahu. Dan saya sudah siap mau matur anak, gak bisa matur bojo, gak bisa, hanya diam. Kalau ada tamu ngomong yang ngikuti, tapi tidak tahu yang bicara itu apa. Waktu sholat, ya sholat. Maghrib itu saat musola. Ketika Allah apa, tapi apa saya baca tidak tahu, gitu aja. Tapi saya waktu itu merasakan ketenangan jiwa. Karena saya tidak merasa apa-apa, tidak ada apa-apa. Karena saya waktu itu diberi seperti pokoknya aku kaono. Seperti itu. Ketika saya mau mujadah, ya mujadah. Maghrib biasa saya mujadah duduk. Ya apa sampai nunggu gini, jadi mujadahnya bukan mujadah bacaan, buat mujadah istighraq non. Dan ketika istighraq non tidak terasa, bukan milik kita. Gitu ya. Ketika seperti itu sampai terakhir menjelang subuh baru di masjid. Sholat, nyuruh sholat itu. Ajilu bitaubatil qoblal maut. Cepat-cepat kamu tobat sebelum mati, gitu loh. Itu baru sadar, ya Allah, saya tadi apa ya? Gitu. Ya Allah, hampir mati saya, astagfirullah. Gitu. Terus paginya saya dengan acara dengan tidak saya cerita, baru saya cerita. Kemarin sampai hampir ketemu saya sambil mati, direkam terus sampai menjadikan buku itu. Saya sudah dijabut tapi hanya memorinya belum sampai ke roh. Ternyata mati itu tidak gampang ingat kepada Allah. Ternyata ketika memori dijabut, wis to sholat gak iso. Muni Allah tidak bisa. Betul, apalagi Allahumma ya Allah tidak bisa. Tapi yang ada rasa. Nah sekarang muncul kan rasa itu. Karena ketika panjenengan akan sakaratul maut, yang muncul itu roh. Jadi ketika nyawa ditinggal, jasad itu lap ini ditangisi kembali ke tanah, roh itu langsung lap di sini tidak ada siapa-siapa, nol yang ada Allah. Ketika yang ada Allah, itulah Allah mengangkat ke posisi iliyun, waliyun tofifin. Jadi ada roh yang dibawa ke iliyun. Dan ketika saya ingat suatu saat yang saya tertulis di artikel dan menjadi hal-hal yang sangat berat bagi kami. Kami dituduh oleh Bapak Pusat karena ulah seseorang. Ternyata ketika ada surga pun akan hilang. Ketika kita kembali, kenapa? Ternyata kalau sehatullah sesi itu jenar atau al-halat atau yang lain mengatakan surga tidak ada. Memang benar ketika masuk ke alam ketuhanan. Karena yang wajib ada hanya Allah. Surganya ciptaan. Adanya kan diciptakan. Orang tidak paham karena itunya. Dianggap surga kauna berarti ingkar dengan Al-Quran bahwa di surga ya akan surga ada, tapi ketika masuk ke wilayah ketuhanan orang itu tidak nampak surga. Di eman nanti ketika kamu hambaku, kamu jangan melihat makhluk, pandangan aku. Ketika kamu memandang aku, kamu tidak ada. Yang ada aku, karena akulah sang pencipta. Luar biasa bahasanya. Berarti sama tulis amblek gitu. Diamblek malah kali ngisi mujadah. Iya, ternyata Allah itu memiliki kasih sayang luar biasa. Hambaku, jangan kau tengok makhluk, karena aku cemburu kalau kamu melihat makhluk. Betul Pak, bahasa ini Pak. Nanti Kak Panjang akan menemukan di kitab mana, saya tidak tahu Kak punya kitab nanti. Allah cemburu itu gitu. Kamu saya larang melihat selain aku. Tapi ketika kamu melihat aku, kamu pun akan lebur, tidak ada. Dan kau akan menjadi aku, maksudnya karena kamu itu milikku dan kau kembali padaku, yang ada adalah aku. Maka di situ tercatat ketika kamu memandang aku, sesungguhnya aku memandang aku sendiri, karena kamu bukan siapa-siapa dan kamu bukan apa-apa. Coba dilihat di alam hikmah, begitu dalamnya bahasa itu. Cuma untuk mengurai itu orang kadang-kadang yang membaca tidak paham juga. Kali ini saya cerangkan bahasanya itu. Makanya ada istilah bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, karena yang ada hanya satu.
Dan itu pun pemberian dari hati. Betul, surga pernah dinampakkan. Tapi ketika surga dinampakkan ternyata tidak boleh ada. Yang boleh ada wajib wujud hanya satu. Nah kita kan masih jauh itu. Ya satu sisi saya syukur diberi seperti ini. Apalagi sampai tersiar di alam nikmat dan banyak orang yang merasakan. Ada namanya Pak Siswa itu mengamalkan wajib dia sejak dulu ketika membaca alam nikmat nangis terus. Sering, maksudnya banyak menangis. Kalau Nil pun nangis, tanya Nil pun di YouTube pun apa menyadari. Ketika saya membaca alam nikmat saya baru menyadari justru wakidia inilah yang ajaran wakidia yang ada di alam nikmat. Itu pengakuan beliau. Anak mendapatkan ketenangan, merasa tidak yang dulu itu selalu takut, karena tidak ada. Pak Siswa Lampung yang insya Allah kami bulan mengatakan akan ke sana. Jadi ini sangat dalam Pak, walaupun ini omongan menjadi pengajian. Inti sampai ada dawuh Kanjeng Nabi akan datang di suatu zaman menimpa umatku akan kena fitnah jauh daripada Tuhannya. Artinya begitu. Yang namanya fitnah itu ngedoi Gusti Allah, itu hakikatnya begitu. La yanjumia minha, tidak ada yang selamat. Tidak ada yang selamat illa man ahyahu, kecuali orang yang dihidupkan oleh Allah bil ilmi, dengan ilmu. Ketika Imam Tirmidzi yang mendengar dari Rasul ditanya, yang dimaksud Rasulullah dihidupkan hatinya dengan ilmu itu apa? Orang yang ditanami ilmu bila. Ternyata bila itulah haula, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan. Bila semuanya miliknya Allah, karena Allah dikehendaki oleh Allah, ditolong oleh Allah. Ternyata Allah. Jadi di akhir zaman kalau lihat rujukan itu, kalau kami tidak boleh disebut menghandi-handi atau berlebih-lebihan, orang yang tidak nol berarti tidak menyadari kabeh Allah sik rumangsa aku nih, rumangsa di hati lo ya, menjaga no selain Allah, berarti orang itu kena fitnah di zaman ini. Wallahu baihaqi. Insyaallah insya Allah biasa itu ada yaitu jauh-jauh jadi akan menimpa umat di sana, yaitu ujian yang tidak ada. Yang namanya ujian itu sesuatu yang menjauhkan diri pada Allah. Kalau menurut munjid itu kamus bahasa. Jadi ujian itu sesuatu menjauhkan diri pada Allah. Tidak ada yang selamat. La yanju minha, tidak ada yang selamat. Tapi di situ Rasulullah illa, melainkan orang yang dihidupkan oleh Allah dengan ilmu. Ketika ditanya ilmu bila, lah bila itu kalau dirasakan Allah semua ada Pak, selain Allah adalah nol, tidak ada apa-apa. Nyata itu. Dan di akhir-akhir ini disadari tidak, kok munculnya dari alam ini Pak? Belum ada loh Pak. Bahas nol sejelas dan segamblang dan melebar langsung cepat diterima. Berapa tahun sudah sekian puluh negara menerima, walaupun harus ada ujian, kontrasan, fitnahan bermacam-macam. Ternyata itu bahkan sampai sekarang nol ada yang tidak menerima kan, sampai kami ke Bekasi, ke Jawa Barat masih menerima, tidak ada, bahkan dianggap menyimpang masuk sesuatu. Tapi terus yang penting orang mau merasakan dan bisa ada perubahan, cukup itu. Nah, jadi gitu nih. Jadi sekarang bisa sambil tanya jawab, sambil santai, setelah itu nanti menjadi pelan-pelan. Nanti kalau memang ada yang harus kami gambar, nanti kami sekali. Saya tadi kurang apa ya? Widah terwujud sama widah tersuhud tadi. Oke Pak, gini Pak. Kalau widah terwujud, saya tulis ya Pak ya. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya nggak tahu nulis itu apa. Kalau dulu saya kepala sekolah saya nulis kan, sekarang tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya hanya satu yang wujud. Sudah ya? Wujud itu artinya ada. Berarti yang ada
hanya Allah. Ini butuh pemahaman, butuh hidayah. Lulek sing ono Gusti Allah, gimana dengan matahari? Tetok moto. Gimana dengan saya? Saya ada. Ini butuh hidayah. Sehingga banyak orang mengenal hanya karena takut. Sehingga dia memaksa, yo sono Allah, tapi hatinya masih belum rela. Mengatakan kalau saya tidak wujud, kalau saya ini tidak ada, belum rela. Karena hanya takut, adanya tauhid, dia memaksa, yo sono Allah, tapi hati tetap tidak terima. Oke ya. Wihdatul wujud ini adalah masalah zatnya. Kalau sebut zat ya, yang ada ya, zat berarti Tuhannya, Allahnya. Wihdatul wujud itu berhubungan dengan yang satu. Ini hampir habis tadi. Apa yang baru beli? Oh ini masih apa? Ada minyaknya. Minyak biasa. Tisu. Ya. Yang bersihkan hisam digoyang minyak kayu putih. Oh iya. Oh iya. Iya, masih ini minyaknya Pak yang membata itu Pak. Yang Isa. Atau ganti saja. Yang satu. Satu ganti. Oke. Bismillah. Insya Allah ini masuk ya. Yang Isa itu berarti saya anggap Allah. Yang Isa berarti Allah ya Pak ya. Ini banyak orang menerima tapi masalah akal. Sini masih belum terima. Itu sudah terbukti ternyata beberapa ulama, orang-orang yang disiplin ilmu tetap masih takut menggunakan bahasa wihdatul wujud. Dan kami pun karena khawatir kalau itu wihdatul wujud, wahidah kena hancur gara-gara ucapan sampean. Jadi sesatnya Jenar. Sampai ada di Facebook mengatakan muncul mana Siti Jenar ketika ada teman membahas Nur. Sudah salah, gak usah ngomong Facebook. Di alam hikmah tempatnya. Langsung dianggap muncul lagi Siti Jenar. Oke ya? Ya. Lah, wihdatus syuhud. Nah, ini Pak. Wihdatus syuhud artinya wujud satu kebulatan penyaksian. Ayatnya Al-A'raf itu dia Pak 172 qalu bala syahidna alastu birabbikum. Kembali, ketika Allah menciptakan, sebelum ada siapa-siapa, yang jelas tidak ada siapa-siapa kecuali yang satu. Pikiran kita jangan menganggap kalau itu Allah dulu ada wujud, jangan. Wujudnya Allah beda dengan wujud makhluk yang ada seperti kita ini. Wujudnya Allah adalah Sang Pencipta. Kita tidak akan mengenal Allah karena beliau Sang Pencipta. Ketika manusia diciptakan, innama amruhu idza arada syai'an, ketika beliau itu memerintahkan, menciptakan apa-apa terhadap segala sesuatu cukup ayyakulalahu. Beliau itu hanya mengucap. Bahasa mengucap itu bukan Allah tadi, bukan itu. Allah tidak usah mengucap. Kehendak, tapi bukan kehendak seperti saya berkehendak ini anak ilmu, bukan itu. Allah memiliki lebih dari itu. Kun fayakun, jadilah, maka jadi manusia. Ya, ketika jadi manusia itu masih manusia Pak ya. Ini adalah manusia cipta. Ini masih vakum, kosong.
Artinya tidak bisa apa-apa. Tidak bisa, hanya berupa wujud manusia. Lah. Sudah ya. Apa wujud manusia maka bisa bicara, apa bisa ngomong, apa mendengar? Belum kan? Belum ya. Ketika itu Allah mengatakan, Alastu birabbikum. Apakah aku ini Tuhanmu? Mendengar ini? Belum. Ketika Allah mengatakan satu, Alastu birabbikum, apa aku ini Tuhanmu? Gak ngerti. Wong diciptakno sik rupa wujud tok belum diberi pendengaran. Mulanya ketika manusia itu mendengar, menurut ilmu tauhid, samiun bi samillah. Ketika manusia mendengar kata-kata alastu birabbikum, berarti manusia harus mendengar. Manusia harus, nek gak mendengar gak bisa jawab. Tidak bisa menjawab. Ketika manusia ditanya alastu birabbikum, langsung bersamaan ucapan Allah, Allah memberikan pendengaran. Langsung ke pendengaran kabeh. Wong piro ini Gusti Allah. Lek kuping ono, lek pendengaran ini enggak ada. Banyak orang punya kuping tapi enggak dengar. Oke ya. Jadi ini vakum kosong, tidak apa-apa. Ketika Allah mengatakan alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Ini kata-kata itu mendengar, tapi belum bisa menjawab. Loh, berarti aku ini ada, saya ini bukan makhluk. Berarti dia yang menciptakan aku. Itu pun belum bisa berpikir seperti itu, tapi masih mendengar. Alastu birabbikum, tapi belum diberi pemahaman. Seperti hanya panjang dijak orang bahasa Spanyol, kan nggak ngerti, ya kerungu tapi nggak paham. Bahasa Tuhan pun kita tidak paham, tapi mendengar. Ketika pendengaran itu masuk, barulah pemahaman. Mengapa kok diberi paham dengan bahasa Tuhan? Karena ini masih suci. Belum terkontaminasi dengan, bukan dosa, makhluk. Al-kaun. Hati masih pandangannya, kalau begitu, aku keciptaan, aku tidak ada. Masih gitu. Disitulah beliau itu mendengar bahasa Tuhan. Setelah alastu birabbikum diberi pendengaran, terus diberi pemahaman. Oh, saya ini diberi pemahaman, ditanya oleh Zat yang Maha Agung, apakah aku Tuhan? Tapi masih belum bisa mengungkapkan jiwa. Maka dalam beberapa waktu akhirnya diberi bisa ungkapan jiwa dulu loh Pak, ungkapan loh ya. Ungkapan, kan ini kan roh tadi dulu, kan bukan jasad ya. Roh ya. Nah, roh manusia ini masih berupa, tolong ya, ini masih berupa roh. Jadi tidak ada jasad, Maka semuanya itu ungkapan roh. Aku ya ini kosong, tidak ada apa-apanya. Ketika itu ungkapan itulah manusia timbul ungkapan, akhirnya berarti berbicara dengan bahasa roh yang kita tidak mengenal. Inilah akhirnya muncul berbicara. Prosesnya kolubala itu tidak gampang. Satu, diberi mendengar, terus diberi paham, timbul ungkapan. Setelah ungkapan Allah sendiri yang mengatakan. Mosok iki iso ngomong, mosok iki denger, kan enggak toh? Dijawab dhewe ambek Gusti Allah. Kolubala. Dan yang terakhir sahihna. Nanti wihdatus syuhud kesini nanti dipahami di sini. Coba. Jadi kita dulu tuh nggak ada, setelah diadakan Gusti Allah langsung, kamu sebelum turun ke dunia saya bekali. Alastu birabbikum, gak ngerti. Lah itu juga pendengaran, kerungu, tapi tidak paham. Diberi pemahaman, timbul ungkapan, mau mengucapkan iya Gusti saya menyaksikan, tapi tidak bisa. Akhirnya oleh Allah diberi kekuatan berbicara secara hati. Qalibala, iya engkau Tuhanku, takkan syahidna,
aku menyaksikan. Engkau Tuhanku, syahidna, aku menyaksikan. Diriku tidak ada, makhluk pun tidak ada. Aku menyaksikan yang ada hanya Engkau. Yang ada hanya Engkau. Yang ada hanya Engkau. Yang ada hanya Engkau. Penyaksiannya ya. Yang ada hanya Engkau. Ya Allah. Aku menyaksikan diriku pun itu Engkau yang menciptakan. Hanya Engkau. Ketika kau tanya, aku gak dengar, Engkau yang memberi pendengaran. Aku menyaksikan itu. Ketika aku ada ungkapan, pemahaman, mau menjerit, itu yang Engkau yang menciptakan. Sehingga saya bisa bicara, itu pun aku menyaksikan. Bahkan ketika aku menyaksikan, itu pun Engkau yang memberi aku menyaksikan. Itulah yang disebut satu penyaksian. Tidak mengurangi jasad, tidak mengurangi syariat, tapi hati fokus kepada Allah, tidak pernah ragu. Sayyidina Ali mengatakan, la syakka. Lah, ini panjang Pak ya. La syakka. Saya tidak ragu. Apapun yang saya lihat, apapun yang ada, diri saya. Anta. Kalau Pak Caryo tadi, alam hikmah itu sebab bagi dia. Anta sebab Engkau. Bi kana makana. Itu. Sebab Engkau yang ada ini dan yang akan datang. Bi kana makana. Karena semua sebab aku. Dikata, wah anta. Anta. Kata Rasul. Itu sampai 2 kali. Anta. Masyaka anta. Mengapa? Karena aku melihat Engkau. Ro'aitu Robbi bi'ainil qalbi. Aku melihat Engkau, aku menyaksikan Engkau dengan mata batin. Ketika aku melihat mata batin, di situ ternyata adanya penyaksian. Ya, siapa yang menanam? Penyaksian itu yang menanam tadi di alam sana siapa? Allah. Kan Allah tak? Setelah aku mendengar, ternyata aku bisa menyaksikan. Nah, penyaksian itu pun Engkau yang memberikan. Maka bukalah mata hati, maka panjenengan akan menemukan satu mata. Bukalah, bersihkanlah, yes. Sucikanlah ya, cek gampang. Sucikanlah. Maka bukalah, sucikanlah mata hati. Maka akan kita ketahui penyaksian itu atau syuhud ya. Kalau dalam Al-A'raf syahidna, kami menyaksikan. Nggih. Di sini. Maka bukalah hati. Jangan buka ya, yo no. Jangan kau tutup dengan kamu merasa mampu. Selamanya tidak akan bisa. Saya kan ngaji 2 kali, 3 kali, 4 kali. Oh, juru mau kembalikan. Karena gerakmu adalah digerakkan oleh Tuhan. Ketika kamu sadar menyaksikan, jangan kamu tidur di dalamnya. Buang lagi. Penyaksian itu ada penyaksian Tuhan. Maka hakikatnya syahadat ya ini Pak, walaupun tidak membaca Pak. Ya ini yang selamat. Bacaan 1000 kali kalau tidak mengetahui ini ya. Syahadat itu ya ungkapan itu yang membuat kita selamat. Bukan bacaannya, senok kegronya, Van der Plas bisa bersyahadat di orang-orang Islam itu ya. Gitu aja. Coba gimana? Coba mana yang. Jadi Pak, untuk kalau widatul wujud itu zatnya Allah. Sehingga kalau orang waktu widatul wujud itu biasanya lebur. Mana? Dia tidak mengenal dirinya, kabel itu kan gaon. Ya, karena kan diberi itu. Tapi ini yang sempurna widatul syuhud. Tapi widatul wujud harus yakin sing wujud hanya Allah. Lek panjang gak gelem widatul wujud syirik salah-salah sih. Masih sing larang-larang gitu. Lah apa wedi Gusti Allah widatul wujud? Masih aman gak wedi sing wujud tetep yo siji. Kalau mana sing wujud Jawa Allah.
Cuma pengetatan di hati manusia dengan wihdatus syuhud penyaksian. Saya ada, saya yang diberi ini, tapi hati tidak. Semua milik Allah, yang ada Allah. Dan ini harus dikuatkan, dinolkan semuanya. Kekuatan inilah yang menjadikan manusia menjadi hamba itu. Bukan kekuatan Allah la ilaha illallah wa syahadu an la ilaha illallah, bukan itu underpass. Ketika ngaji-ngaji yang baca la ilaha illallah, yang baca la ilaha illallah, syahadat di mana-mana ya. Iya. Nah, sekarang juga banyak kita ya baca. Coba nanti direnungkan. Saya kira ini lebih dalam lagi. Ada dua kekuatan. Nah kalau kita wihdatus syuhud, nah itu begini, maka nyawa kita pembersih. Dibersihkan, disucikan dari apa? Ya pokoknya nol. Terus merasa tidak apa-apa. Dosa sudah kembali, tidak mampu sudah. Pokok merasa rendah, ada satu yang Tuhan nol. Kekuatan itu kalau dilatih, kekuatan itu muncul. Kalau ingin tahu Tuhan, ya itu. Tahu Tuhan ya itu. Dalam bentuk wujud Tuhan, Anda akan merasakan diantarkan ke sana. Karena selamanya Anda tidak akan mengenal Tuhan dengan wujudnya. Terlalu suci Allah untuk mengenalkan kita. Apapun saya menciptakan es, tidak selamanya tidak kenal es itu dengan saya. Andaikan saya beri kekuatan kerti kalau sampai tapi dia tidak mengenal saya. Tidak mungkin makhluk mengenal pada Tuhan. Tidak mungkin. Panjenengan menciptakan pabrik, apapun pabrik tidak akan kenal dengan ini. Tapi produk pabrik panjenengan dikenal karena produknya. Pada Allah selamanya kita tidak kenal pada Allah, tapi produk Allah panjenengan kenal. Matahari terbit dari timur, tenggelam ke barat. Dengan adanya ujian, adanya enak, gak enak, itu baru kenal pada Allah. Tapi zatnya stop. Jadi Pak Dahlan punya Jawa Pos. Selamanya pabriknya gak kenal sampai Pak Dahlan. Tapi produknya itu yang membuat orang kenal. Zatnya ya kita Allah tidak dikenal zatnya, tapi Allah dikenal dengan karyanya. Karena mustahil Allah dikenal zatnya, tidak bisa. Allah Maha Suci, terlalu suci Allah. Kita ini terlalu dalam. Kalau Allah mengenalkan bukan dengan zatnya, tapi rasa. Karena mengenal Allah bukan dengan mata, tapi dengan mata hati. Itu apa? Di ainit qalbi. Iya, bukan dengan mata pikiran. Bayang mosok Gusti Allah diciptakan, kita menciptakan Allah di hadapan kita dengan pikiran kita. Iki sing kuwasa menciptakan itu saya Pak Gusti Allah. Yang menciptakan kita siapa sih? Kan Allah. Tapi kita menciptakan Tuhan di hadapan kita, kan aneh itu. Aneh ya. Tuhan kita ciptakan dengan perasaan, menurut karo ya apa iki. Sing kuwasa itu sapa? Sehingga pikiran kita saja. Di sini loh yang harus kita rubah. Nanti nol itu semakin dalam sesuai dengan pendalaman dan rasa yang kita beri. Jadi mengenal Allah itu dengan wihdatus syuhud. Itu yang sempurna. Tapi ada orang mengenal Allah dengan wihdatul wujud iskosesi itu jenal al-halal itu gak apa-apa. Pokok semuanya Allah tahu itu sudah membaik itu pun dia karena batinnya ya dia. Apa sesi itu jenar dewe atau halal. Bukan ya Allah memang yang mendaki begitu. Memang ada hambanya dibuat begitu. Ada hambanya dibuat yang ini. Tapi yang sempurna wihdatus syuhud. Seperti Rasulullah sama Nabi. Wihdatus syuhud. Kalau wihdatul wujud gak kenal dirinya. Makanya kita dipojokkan dianggap nol itu wihdatul wujud. Tapi saya tidak balas. Waktu itu saya biarkan. Nanti untuk wawancara kalau ada saya akan membahas wihdatus syuhud. Ya wihdatul wujud memang wujud. Mau Gusti Allah kalah. Jadi yang wujud cari Allah benar. Tapi cara mengetahui wihdatus syuhud caranya itu tadi. Sayyidina Ali sudah jelas syakka saya ngerti. Gak ragu anta. Mengapa? Ketika mata hatiku kau buka ya Allah, ternyata di mata hatiku itu ada penyaksian yang murni. Sehingga aku gak ragu lagi kalau itu ada apa-apa itu engkau di dalamnya. Penyaksian. Saya ikut berperang, saya punya anak, saya punya istri, tapi aku yakin semua itu tidak ada yang ada engkau itu kan. Dan kami dipelintirkan ke wihdatul wujudnya. Padahal apa kami yang syariat, jenengan ya begini ya kerja, kan mustahil ya, untuk kawin-kawin aja. Tapi enggak apa-apa, memang diciptakan Allah ya Allah yang membuat begitu itu. Ya, jadi ternyata di dalam hati ketika awas itu ada ungkapan. Karena saat itu masih belum terbuntel
terbungkus dengan jasad. Nah sekarang panjenengan harus mengeluarkan ungkapan pemberian Allah sejak zaman azali itu. Sekarang akan pulang aja. Kalau pulang kan dilepas lagi nih casingnya. Dan harus ungkapan itu harus langgeng lah. Yang kita saksikan Allah yang maha langgeng, yang maha kekal. Berarti ungkapan itu harus kekal, nggak boleh miring-miring, harus kenceng. Kan di dunia ini akan ada dunia bingung nanti harus kekal. Karena panjang menyaksikan Allah yang maha kekal selamanya. Nah sekarang ini, kapan kalau nggak sekarang ini tempat ujian membongkar rahasia hati? Gitu. Bisa dipahami berarti ya. Coba deh. Nah kuncinya Allah Maha Kedia. Karena beliau diberi sendiri. Ya, karena itu ada awalnya nol kembali dan nol. Iya, kan sekarang ini yang duduk, yang mendengarkan, yang ngaji nol kabeh. Itu namanya wahdatus syuhud. Iya, pada guys. Tidak sama. Karena kita kembali pada Allah, disitulah pusat keselamatan. Dosamu apa? Kata Allah. Illa man taba, kecuali kalau kamu kembali pada aku, man taba, kembali, merasa tobat, merasa salah, merasa nol lagi, wa amanah, dan betul-betul iman. Pandanganmu hanya iman pada Allah, aman tu billah, semua itu Allah, iman. Wa amilah amalan solihah, terus kamu beramal yang soleh, ngelatih, lahirmu berlatih baik, tidak diaku, kembalikan pada Allah. Allah mengatakan faula ikal badilullah sayyiatim hasanah, kesalahanmu yang dulu Firaun yang ngaku singgawi tak balik dari api kabeh. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Demikian itulah Allah yang maha mengampun, maha penyayang. Masya Allah, luar biasa. Kalau ilmu itu dibongkar oleh Allah, ternyata yang kita miliki itu bukan milik kita. Ternyata yang kita rasakan juga bukan milik kita. Ternyata saya yang ada itu bukan milik kita. Ternyata perasaan mampu bahwa semua itu milik Allah itu pun juga bukan milik kita. Itu adalah karunia. Maka wajarlah kalau kita mengatakan, kalau begitu kami bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Yang ada hanya satu, Allah. Itu Pak. Coba ini itu perbendaharaan rohani yang Pak, insya Allah perbendaharaan rohani yang luhur banget. Karena kita akan kembali pada ini. Coba zamannya orang tidak kembali pada Tuhan ya, kembali pada yang lain. Kita sudah dikenalkan. Tinggal melatih ya, dilatih konsentrasi. Insya Allah akan menolong, Allah akan kasih ridho. Ya maaf, ini zaman maaf sekali ya. Ulama-ulama besar membongkar rahasia ini dulu belum diberi kemampuan, tapi Mbah Yai diberi kemampuan. Ya walaupun nanti suatu saat mengalih hanya melewati pancaran nazarnya pada saya sehingga mewakilkan atau saya dikehendaki itu pun karena bimbingan beliau, bukan kami, karena kami murid dan kami sudah jelas bukan ustaz, bukan pinter ngaji, panjang baca sejarah tidak pernah ngaji, diberi langsung. Ini kan sederhana, mungkin Rasulullah tidak pernah ngaji tapi diberi langsung sebagai bukti nanti bahwa perjuangan ini benar. Ini kan kami seorang ulama besar, nggak ada yang ngontras, nggak ada seninya, nggak ada fenomena mana benar salahnya. Tapi dengan adanya kebodohan kami yang tidak pernah ngaji, membongkar rahasia ini bukan salah, ini pemberian beliau. Dan insya Allah begitu. Kalau itu memang benar ya jelas Allah, kami tidak ada apa-apa. Ternyata kita membongkar rahasia kalimat Allah di situ. Kalimat tauhidnya, Toriko Allah sampai bulu jasad sampai Allahu nafas, ternyata harus ke sana. Kalau belum ke sana belum, masih mengandalkan selain kita. Kita bongkar dari syuhud tadi ya. Ya. Ini moga-moga Allah meridhai. Kita menjaga apa ya? Baru sebentar ya, kita melatih setelah pada Allah, melatih mengeluarkan ungkapan jiwa tadi. Walaupun panjang Allahumma ya wafidiakat, ungkapan jiwa apa yang panjang berikan pada Tuhan. Ya Allah maya wafidiakat lah diterima, mewewonan uang semua joni. Tapi kita harus beda, harus menjadi orang khusus. Maksudnya khusus ungkapan. Walaupun panjang ada ungkapan ya Allah, saya bodoh enggak apa-apa, lebih baik. Ya, ternyata saya enggak mampu, saya hambamu yang lemah, lebih baik.
apalagi merasa banyak dosa, kita punya hutang siapa-siapa dan besok akan dibongkar hasil singkat panjang ketakutan itu juga, apalagi nol pas yang baca selawat kami tidak mampu, Allah membaca selawat pada Rasul dilewatkan pada hati saya, itu lebih bagus lagi. Jadi, itu tidak bisa dilakukan tanpa hidayah, karena untuk membuka ungkapan jiwa yang suci itu butuh hidayah, maka dilatih membacanya, yaitu dilatih menimbulkan, mengeluarkan ungkapan jiwa. Temukan tanaman rohani yang diberikan oleh Tuhan kita yang Maha Penyayang. Syahidnya penyaksian itu. Kalau di dunia ini kita tidak menemukan penyaksian itu atau palsu, bahaya, kita tidak akan bisa kembali ke sana. Ketika kontrak kita harus pulang ke harian di terlium pertama di alam barzah. Oleh karena itu sampaikan sekali lagi, sampaikan kepada keluarga, kepada siapapun dengan bijaksana sehingga tidak ada hiburan. Insya Allah Allah menghibur. Saya cukup sekian segala keterangan. Nanti sama-sama melatih rendah, melatih banyak dosa, melatih dituntut. Besok kita tidak bisa selamat dilatih bahasanya. Selain itu dinolkan hati yang saya masuk. Biasa kita cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.